Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita ya. Ini semakin memanas ya situasi karena jelang-jelang penetapan KPU tentang pemenang pemilu 2024. Bahkan kabarnya akan dipercepat karena rekapitulasi nasional sudah mencapai 29 provinsi begitu ya. Ini ada yang mengatakan 32 sudah 32 provinsi ya. Jadi tinggal berapa lagi ya untuk mencapai 38 provinsi. Mungkin hari ini sudah bisa diselesaikan dan segera diumumkan. Entah kapan mengumumkannya, apakah tengah malam saya nggak tahu. Pokoknya katanya akan dipercepat. Bukan dipercepat ya, karena memang batas akhirnya itu tanggal 22 Maret ya. Kemungkinan besar sebelum tanggal itu sudah diumumkan, tidak di masa akhir. Selain itu banyak perkembangan politik lainnya ya yang akan semakin memanas menjelang penetapan pemilu 2024 ini. Kita akan membahas bersama narasumber, ada Syekh Ganda Nainggolan, pengamat politik. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahman. Iya, ini orang kan selama ini masih berharap-harap. Siapa tahu KPU menentukan lain gitu, yang menang apa-apa. Tapi ini kalau ini kan sudah jelas ya Bang kayaknya. Ya kan TSM. Jadi ini sudah harus mengubur mimpi. Akan ada, kalau istilah Anies, ada mukjizat katanya, ada mukjizat. Siapa tahu ada mukjizat gitu. Ya, mukjizat itu kan sebenarnya yang bisa melakukan, maksudnya kan kalau mukjizat itu kan berarti kan ini kan kehendak di luar kekuasaan manusia kan gitu. Kalau mukjizat. Jadi menurut saya sih ya udahlah, kan ini KPU ini kan bagian dari kekuasaan rejim ya. Sejak awal orang udah tahu ya dan mencurigai bahwa KPU ini memang bermain untuk kepentingan Jokowi. Jadi artinya dia bagian dari TSM itu. Jadi kita nggak usah berdebat lagi lah, udah terang benderang begitu ya. Ya karena bahwa sekarang pun yang tadi bahwa akan dipercepat sebenarnya kan untuk memastikan kemenangan Prabowo itu lebih cepat. Jadi sebenarnya itu sudah nggak usah dipikirkan bahwa ada mukjizat ya, kalau ada ya walau jadi kita harus terima aja nih Bang. Jadi sudah hampir bisa dipastikan nanti bahwa KPU akan mengumumkan Prabowo pemenangnya. Nah ini sementara kita semua tahu ya bahwa ya tadi itu TSM, apalagi KPU kemarin sudah sempat mengakui ya, sudah setelah sebelumnya dibantah, akhirnya mengakui bahwa server penghitungan suara ada di Alibaba di Singapura begitu. Nah ini untuk menyikapinya seperti apa nih Bang? Ya makanya kalau pertanyaan kita tadi ya, kitanya siapa kan gitu. Makanya saya selalu mengatakan ada rakyat yang marah, yang tersakiti karena dia tahu ada kecurangan secara masif, secara brutal dan besar-besaran. Yang kedua paslon, dalam hal ini di 01 Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya. Yang ketiga partai. Parpol-parpol pengusung ini. Jadi saya melihat sampai sekarang sebenarnya nggak ada yang terima dan kemungkinan besar sampai waktu yang cukup lama ya tidak akan diakuin oleh seluruh peserta 01 dan 02 ini, partai-partai dan paslonnya itu tentang kemenangan Prabowo ini. Meskipun banyak negara-negara lain banyak yang mengucapkan selamat kepada Prabowo begitu, Jordania salah satunya menelpon, sudah mengakui negara dunia internasional ini Bang. Ya kan itu bentuk diplomasi kita nggak ngerti ya, kan itu kan hubungannya bukan kedaulatan kita ya. Kalau orang-orang yang memang secara afiliasi politik selama ini dengan Jokowi, misalkan dari Cina, Rusia, wajar mereka cepat untuk mengucapkan apalagi selamat. Jordan ya. Jordan yang menampung Prabowo kan teman sekolahnya Prabowo. Kemudian beberapa negara tetangga kan memang harus berdiplomasi lebih baik kan gitu dalam hubungan-hubunan. Nah, tapi di PBB dibahas loh Bang tentang kecurangan TSM ini atas intervensi Jokowi, sempat dibahas ya di dunia internasional ini hal ini. Ya makanya maksudnya kan orang-orang yang masih mempersoalkan soal human right, demokrasi dan ini sebagai sebuah tatanan global, kan mereka tetap tidak suka dengan apa yang terjadi di Indonesia. Makanya dipersoalkan di Komisi HAM PBB kemarin kan, dan saya lihat juga misalkan Amerika sampai sekarang belum mengucapkan selamat, walaupun duta besarnya dia kirim ketemu Prabowo untuk mengapresiasi apa yang terjadi, tapi kan dia belum ada pernyataan resmi misalnya seperti itu ya. Kalau Inggris saya nggak tahu karena mungkin mereka punya hubungan dagang, ada Rothschild. Rothschild ini kan Yahudi terkaya di dunia yang punya hubungan baik dengan
adiknya Prabowo, keluarga Prabowo, Hasim kan, waktu mereka mau ngerebut tambang batu bara dari kelompok Abu Rizal Bakri. Jadi saya pikir mungkin ada beberapa negara yang spesifik ya, seperti Ada tadi kepentingan. Jordania, Inggris mungkin apa, tapi yang secara umum nanti kan mereka juga akan melihat apa yang rakyat Indonesia pikirkan, apa yang rakyat Indonesia rasakan. Jadi kita lihat aja dalam beberapa waktu ke depan. Ini belum final, masih panjang ceritanya menurut saya. Jadi Bang Ganda yakin ini masih belum selesai, masih akan panjang karena kalau dilihat sepertinya kubu Prabowo itu sudah cukup percaya diri kalau Bang Ganda melihat. Oh, justru enggak, karena pergerakan-pergerakan politik yang saya lihat ini justru kubu-kubu Prabowo ini yang sebenarnya sekarang lebih stres daripada kubu 01 ya. Saya nggak tahu di 03. Yang saya lihat kenapa? Karena mereka ini kan butuh sebuah kemenangan yang bersandarkan moral. Ya, kalau orang misalnya seperti Prabowo, tokoh tua dalam politik Indonesia yang sudah up and down dalam politik Indonesia, yang harusnya sudah bisa jadi presiden tahun 98, yang harusnya bisa presiden tahun 2019, ya itu kan dia nggak mungkin hanya mau menang karena permainan curang. Ya kan, dia pasti pengen juga dapat dukungan moralnya. Nah ini sampai sekarang kita melihat gerakan dari kampus-kampus, gerakan rakyat yang marah, gerakan dari buruh, gerakan kaum tani dan lain-lain. Ini kan belum bisa menerima sampai sekarang bahwa mereka tahu ini ada kecurangan yang sistematis, ya menggerakkan kepala-kepala daerah, menggerakkan aparat lainnya, Dan penghitungan suara bansus terutama. dan kemudian ada sistem IT yang dibangun untuk kecurangan. Kita ini kan tidak pernah menghargai kemajuan teknologi, ya kan kita ini harusnya kan tahu bahwa IT itu untuk memudahkan. Bahkan negara-negara maju tuh IT itu digunakan untuk dia e-voters. Jadi tidak perlu lagi pemilu dengan manual-manual itu gitu kan. Membantu gitu. Kalau di Amerika beberapa negara melakukan voting dengan email. Misalnya negara bagiannya. Jadi sebenarnya Indonesia ini banyak kemunduran ya di pemerintahan Jokowi ini soal teknologi ya, pemanfaatan teknologi. Ya saya pikir seluruh orang yang berakal sehat, seluruh orang yang menggunakan perasaan dan common sense yang ini itu kan semua marah. Itu menariknya Bang, karena di era yang serba online, semuanya online. Coba pemilihan tuh online ya, kan gampang dipantau ya Bang ya, kan nggak harus saksi-saksi, kalau saksinya bisa disuap segala macam. Kalau online kan dibuka, live semua bisa mengakses, melihat pergerakan suara, itu akan sebenarnya ya, seperti di luar negeri kan di Amerika banyak yang online juga ya Iya, Bang. 9 negara itu kalau nggak salah saya 2016 ya, itu 9 negara itu pakai mailing. Itu dan negara-negara maju ya seperti Belanda misalkan dia untuk penduduk dia yang ada di luar negeri itu pakai sistem mailing aja, tidak lagi pakai coblos itu gitu loh. Jadi Sehingga mudah dilacak begitu iya dong, ya. karena ke era digitalisasi ini kan hampir 100% pasca COVID ini. Ya kan, sehingga apa? Sehingga harusnya pemanfaatan teknologi ini sudah sempurna. Bukan sekarang tiba-tiba kita dibingungkan oleh si rekap. Si rekap ini yang membuat kacau balau gitu loh. Pencoblosan surat yang lebar ya, dicoblos kalau presiden nggak lebar, jadi dicoblos setelah itu surat suaranya ini kan dimasukkan dalam kardus, itu sudah nggak dibuka-buka lagi, yang diandalkan hanya formulir yang kadang-kadang sudah banyak tip ek-nya begitu kan. Kan siapa mau ngitungin lagi tuh surat suara. Nah, ya makanya karena kan itu misalnya gini, apakah pernyataan si KPU yang mengakui pada akhirnya bahwa ada kerjasama dengan Alibaba itu bukan sebuah ancaman kedaulatan, dan kenapa dia mengakui setelah berbohong sebelumnya bahwa tidak ada kerjasama dengan luar negeri misalnya setelah dibantah itu. ya, setelah dibantah sebelumnya. Yang kedua, apakah anak ITB namanya Gusti Ayu ini, angkatan saya di ITB, itu cukup bodoh hanya untuk membuat sebuah sistem IT ya yang seperti itu. Ya, harus ke Alibaba dulu. Artinya ini kan sebenarnya kan ini semua ada unsur-unsur permainan, ya kan? Membuat orang terjebak dengan IT ini seolah-olah memang Prabowo udah menang 58%. Dimulai dengan versi quick count, kemudian si rekapnya diatur untuk tetap di angka segitu. Jadi ini kan hal-hal yang membuat rakyat itu kok zaman era digital gini lu masih mau tipu-tipu gue gitu loh. Nah inilah yang membuat kampus-kampus mulai bergolak. Nah alasan KPU apa itu menggunakan server di Alibaba itu, Singapura?
Ya nggak ada keterangan kan dia menutup kan ketika Komisi Informasi Publik menanyakan itu kan dia menutup karena itu dianggap sesuatu yang dikecualikan, informasi yang dikecualikan. Padahal kan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu harusnya dibuka. Lu kerja sana ngapain kerja sama Alasannya Alibaba? apa? Alasannya apa? Kita nggak punya tempat penyimpanan cloud dan lain-lain. Kita punya Telkom loh. Kalau nggak salah saya Telkom di Telkom di Singapura juga punya tempat penyimpanan data. Kalau kita memang mau di perusahaan dalam negeri ya, perusahaan kita sendiri. Kenapa dia perusahaan Alibaba? Ya kan kita lihat ini sebenarnya kan ada Alibaba, ada TikTok, dan kita lihat TikTok ini kan agennya Peking, agennya teknologi Cina yang sekarang ditutup di Amerika. Keputusan dari Kongres Amerika menutup bisnis TikTok di Alasannya? Ya alasannya karena itu dianggap spying kan, kemudian menginfluence masyarakatnya. Ini kan kita lihat juga bahwa di Indonesia ini TikTok ini kan yang paling banyak digunakan oleh kelompok 02 ya sebagai branding. 01 juga sih. Ya 01 karena Anies kemudian Live. mengetahui itu dia kemudian intervensi dan dia live. Tapi 02 itu memproduksi banyak konten orang pura-pura nangis misalnya seperti itu ya ketika Prabowo dihajar ya kan kemudian besoknya kan ada organisasi yang masif nangis. Jadi permainan TikTok itu memang Joget-joget juga. joget-joget. Nah kalau kita melihat TikTok ini kan memang kebanyakan digunakan oleh 02 kemarin ya dari analisa-analisa kelompok-kelompok medsos ya. Kalau X itu atau Twitter lebih banyak rasional ya. Facebook lebih banyak rasional dibanding TikTok gitu loh. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi sebenarnya kita ini kemarahan publik ini kita lihat tidak akan berhenti dalam waktu cepat. Walaupun KPU mengumumkan Prabowo menang sebagai elected presiden, mungkin tanggal 18 malam, jam 2 malam atau jam 3 malam, bukan tanggal 20, ini isunya begitu, karena tadi sudah tinggal 5 provinsi lagi. Jadi saya pikir yang penting rakyat terima atau enggak. Menurut saya pertanyaan rakyat mana? Rakyat Indonesia yang mayoritas menurut survei Kompas misalnya kemarin 62,2% minta hak angket, itu minimal 62% ya itu akan tetap tidak percaya Prabowo menang. Ini Jadi sebelum mereka lebih nggak jauh terima. nih soal hasil dari KPU sendiri juga menarik nih Bang, ya kan? Menang semua itu Prabowo, cuma 2 provinsi, Padang sama Aceh ya. Ya Aceh langsung dipecat itu PJ-nya ya. Ini kok bisa begitu di DKI saja itu kalah gitu Bang. Ini menarik ini Bang dicermati. Iya makanya itu memang fenomenal sekali ya Padang dan Aceh karena mereka itu orang yang bisa membendung politisasi kekuasaan untuk kemenangan Prabowo. Mereka bisa bendung. Itu adalah ciri-ciri dari masyarakat yang high trust society menurut saya. Masyarakat yang tidak punya ketergantungan dengan pemerintah, ya sehingga masyarakatnya itu diancam nggak takut, disogok nggak mau, ya kan dikriminalisasi nggak ada urusan kriminalisasi. Kan 3 cara itu untuk membuat orang itu beralih dukungan. Kita melihat trennya kan itu di berbagai kota-kota di Indonesia ini. Ya, itu kan bansos. Either disogok ya bansos. Ya, bansos ya atau uang tuh yang Tawari jabatan. Tawarin uang dulu nih, misalkan 600.000 mau dikasih di Februari. Kemarin kan bansos El Nino. Itu jadi satu sogokan ini bansos dan uang. Kedua jabatan. Jabatan politik, PJ apa segala kan gitu. Yang ketiga ini termasuk kepala desa kan dipanggilin apa segala. Yang kedua jabatan tawaran, yang ketiga kriminalisasi kan. Kriminalisasi ini kepala desa apa segala pada takut semua. Jadi memang mereka bekerja untuk itu. Nah, di Padang dan di Aceh ini mereka alhamdulillah cukup kuat untuk menahan itu. Tapi di berbagai daerah seperti Jakarta ini menarik juga. Jakarta ini kan sebenarnya kan kekalahan Anies ini kan sedikit dibanding Prabowo. Ya, cuman itu ada yang anomali karena penggunaan hak pilih itu kecil sekarang 77%. Padahal dulu sudah hampir 80%. Waktu 2019. Ya 2019 itu udah tinggi sekali. 80. Ya, jadi artinya kenapa orang masyarakat Jakarta di mana kandidatnya ada Anies, Prabowo tidak sampai 90% penggunaan hak pilihnya bisa seperti itu kan juga ini menarik ya, ridiculous, ya kan? Dulu 2019 80% ya. Kenapa 2024 malah menurun jadi 77%. Artinya ada 3% yang hilang. Padahal calonnya adalah gubernur DKI, mantan gubernur DKI. Ini hilang menurun karena orang malas nyoblos atau suaranya dianggap tidak sah atau gimana ini Bang? Iya makanya kan ini kan ada misalnya gini
di zaman dahulu kala, bukan dahulu kala sih, misalnya waktu saya masih penduduk Jakarta, saya sekarang penduduk Depok. 2019 saya masih nyoblos di Jakarta. Saya pakai KTP aja datang. Ya kan, tapi kan itu udah didesain nggak bisa KTP, orang harus minta pindah-pindah itu kan. Nah itu, yang kedua itu kan banyak sekali pekerja-pekerja informal di Jakarta, ya, yang itu tidak punya hak pilih kemarin karena apa? Karena dia tidak dapat mengurus suratnya ke Cianjur, ya ke tukang cukur di Garut, dia nggak sempat ke Garut, yang dari Pemalang tukang refleksi misalkan apa, nggak, ini orang-orang ini korban semua, kan harusnya mereka punya hak pilih dengan mudah. Ya, sopir saya juga nggak nyoblos ini karena nggak sempat pulang. Nggak sempat pulang kan ya, dan orang-orang yang pekerja informal itu kasihan sekali karena apa? Karena dia untuk pulang tuh ongkos berapa? Nah itu berarti kan ada apa namanya orang yang tidak memilih dengan di Jakarta ini 23%. Gila nggak coba itu bagaimana pemilu seperti itu gitu loh. Dan jadi maksudnya tapi itu sih kalau bukan, itu bisa direkayasa ya untuk mengatur bagaimana suara itu di kantong-kantong yang kemungkinan akan memilih Anies, ya itu kemudian tidak gampang untuk memilih tadi, sehingga itu kalau orang yang punya desain memang berpikir bahwa Prabowo harus menang di ibu kota, bisa seperti itu. Iya, kalau menurut saya sih lebih mudah juga untuk ini ya surat-suara nyata tidak, karena kalau formulir itu 2019 itu juga saya nggak bisa milih. Waktu itu saya kan di Jawa Timur, nyalek di Jawa Timur dulu itu. Saya juga nggak bisa nyoblos karena harusnya ke Jakarta. Waktu saya di Jawa Timur harus ngurus itu dulu. Harus ngurus formnya dulu. Itu dari 2019 sudah ada peraturan. Tapi lebih mudah. Oh, lebih mudah ya? Iya, mudah. Zaman itu kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, kan? terakhir ya. Iya, ada KTP mudah, bisa. Iya. Itu nanti kita di jam 1 kalau nggak salah. Iya, jam 1. Jam 1. Pemilih tambahan. Iya, pemilih tambahan, iya. Iya, bisa. Sekarang tidak ada itu ya? Nggak ada, iya. Iya, jadi yang pasti partisipasi menurun di Jakarta. Sehingga mengapa ketika di kantong Anies partisipasi pemilih menurun? Iya. Ketika bukan di kantong Anies partisipasinya melonjak, jangan-jangan. Di Tapi yang nyata di Jakarta menurun. Buat saya di Jakarta, ya Anies ini tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Kalau semuanya orang misalkan Prabowo ini disurvei menang di mana-mana, ya di Jakarta itu nggak akan mungkin menang karena Jakarta ini pasti milik Anies. Kan orang ada milik-milikan gitu kan, milik Anies di sini, milik Prabowo di mana, milik Ganjar di mana, kantong-kantong suaranya. Kantong-kantong suaranya gitu. Nah iya, yang jelas ini berkurang 3%, 3% itu berapa juta berarti suaranya? Sedikit tipis sih, tipis ya. Tapi harusnya Anies menang gitu. Nah, kalau dilihat anomali di Jakarta, di Aceh ini cukup menyala ini ya, Aceh dan Padang ini menunjukkan mereka nggak mempan ya. Nggak mempan karena kan daya kejuangan mereka sejak zaman kolonial itu memang itulah yang paling susah ditaklukkan oleh Belanda. Ya kan Aceh itu kan cuma dijajah Belanda itu kan hitungannya cuma 10-an tahun. Dan perlawanan paling lama Aceh dan paling bikin Belanda bangkrut, VOC bangkrut selain Diponegoro. Kalau ada orang bilang 3,5 abad dijajah Indonesia ini, kalau Aceh enggak. Aceh itu termasuk yang cuma sedikit. Nah Padang juga begitu, perang Padri paling lama. Jadi maksud saya ini di tempat-tempat yang memang nasionalismenya itu tinggi, ya itu nggak gampang diterobos dengan politik pragmatisme. Ini pelajaran daripada bangsa ini untuk belajar ke Aceh dan ke Padang bagaimana membangun masyarakat itu agar punya kepercayaan diri yang tinggi, tidak gampang disuap, tidak gampang diancam, tidak gampang tawarin jabatan. Iya, ini kalau kita belajar dari sejarah ya, ini bukannya mungkin di daerah-daerah lain lebih banyak lebih mudah bagi Belanda untuk mengkondisikan raja-raja zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Tapi di Aceh ini perlawanan yang bisa diakui paling membuat Belanda dan VOC kelabakan itu yang menghadapi Aceh ini. Perang Aceh ini yang paling berat bagi Belanda sebenarnya selain Diponegoro yang sampai VOC-nya bubar itu ya. Aceh dan Padang kan. Aceh Padang. Iya, Padri juga, Padri Aceh Diponegoro. Diponegoro 25 tahun kan. Iya, yang membuat 5 tahun, 1825 sampai 1830 kan 5 menit itu perangnya, 1825 1830. Jadi tapi meskipun 5 tahun tapi itu membuat memakan biaya yang cukup besar sampai bangkrut VOC-nya ya. Artinya apa? Meskipun akhirnya menyerah, tapi melawan dengan sebaik-baiknya kalau menurut artinya dua-dua kalah kan. Iya. Belanda kalah, Pangeran Diponegoro ditangkap gitu kan. Jadi Belanda kalah juga, kalah dan tadi kan logistiknya hancur. Iya, VOC-nya akhirnya bangkrut kan, VOC-nya dan kemudian diambil alih oleh negara Belanda akhirnya ya. Dari semula dijajah VOC jadi dijajah negara begitu ya. Itu kembali ke sejarah ya. Jadi kira-kira rupanya
budaya perlawanan itu masih tertanam di masyarakat Aceh ya, untuk tidak semudah itu dijajah. Aceh dan Minang, Aceh Ya. dan Minang itu luar biasa. Saya salut lah. Untuk tidak semudah itu dijajah, berarti dijajah dong kita. Iya, iya tetap. Maksudnya melawan lah ya. Melawan, Jika ada hal-hal yang salah, Iya. melawan ya. Tidak Betul, mau betul. bekerja sama dengan hal-hal yang dirasa menyalahi etika, akal sehat dan lain sebagainya. Melawan begitu ya. Tidak mau bekerja sama. Dan itu membuat setidak-tidaknya PJ-nya kelabakan pasti itu. Tugas berat itu yang ya, kalau yang di ditempatkan. Aceh dipecat itu kan digeser ya. Kalau nggak salah. Meskipun katanya Mendagri nggak ada hubungannya Ya Pak Tito pasti ngomong begitu lah. Iya, tapi kenyataannya diganti setelah kalah gitu ya. Orang ini kan gini, ada yang terbuka di publik. Ada yang kita tahu karena kita punya jaringan juga. Kan gitu kan. Cuma kan persoalannya ini kan kalau kita ngomong apa yang kita ketahui nanti orang bilang, "Wah, kamu tuh fitnah, kamu tuh ini, kamu kalau kata Luhut, kamu pergi aja ke luar negeri, ini apa diusir." Kita aja mau diusir dari Indonesia nih kalau kita mengkritik pemerintah. Jadi kita kadang-kadang ya ketahui tapi ya boleh buat. Kenapa? Dari ratusan PJ itu, masa nggak ada yang teman kita? Ya ada lah teman kita yang ikut rapat di Palembang misalkan dengan Pak Tito. Apa nggak ada yang kita kenal? Pasti ada yang kita kenal. Yang rapat di mana? Pasti ada. Yang Jadi bocoran soal ada dong ya? pasti ada lah. Itu kan cuman memang yang bisa mengkolek itu adalah tim hukum satu. Yang kedua ya orang-orang yang siap bersaksi kan. Karena Tapi yang menarik ini ketika Kapolda mau bersaksi katanya ya kan di PDIP, udah dinyatakan akan diberi sanksi karena melanggar katanya. Nah, mau memberi kesaksian untuk membela suatu kebenaran akan dipecat katanya Kapoldanya kalau memberi kesaksian. Tapi nggak tahu deh jadi apa nggak ini Kapoldanya ngasih kesaksian itu yang dari PDIP. Iya pasti nggak berani karena dia dalam struktur kan. Iya. Seharusnya dilindungi, malah kan whistleblower itu hitungannya kan ya kalau dia mau bersaksi. Tapi ini malah katanya diancam kalau Kapolda bersaksi akan dipecat dari kepolisian begitu ya, diberi sanksi. Ini ya siapa yang mau bersaksi kalau begitu caranya kan? Ini makanya kan orang nggak mau bersaksi. Misalkan di Kepulauan Riau, seingat saya itu kan Wakapolri bersama PJ Gubernur membagi-bagikan bansos. Terus habis itu menghimbau untuk pilih 02. Misal kayak gitu ya kan. Itu kan sebenarnya kan konsekuensi daripada Jokowi cawe-cawe. Itu nggak ada susah. Memang ketika semua Jokowi menyatakan dia siap cawe-cawe, dia memihak kepada pasangan yang ada anaknya, itu semua orang itu aparatur di bawahnya itu memang secara mayoritas punya konsekuensi untuk melakukan pengabdian pada atasannya itu. Inilah memang dari politik tidak netral di atas tuh sampai ke bawah ya begitu gitu. Nah ini sudah seperti ini kondisinya, tapi tadi Bang Ganda sebut-sebut Prabowo ini sebenarnya nasibnya ini sudah berkali-kali hampir jadi presiden ya. Sekarang sudah jadi presiden dari tahun 98. Emang 98 hampir jadi presiden, Bang? Ya makanya gini, jadi kan orang nanya sama saya, kira-kira Prabowo presiden nggak? Saya bilang belum tentu. Ya kan? Karena pertama begini, kalaupun dia elected presiden, diumumkan tanggal 18 atau tanggal 20 Maret, ya kan? Itu dia masih punya waktu sampai Oktober untuk dilantik. Ya enggak? Nah, itu kan sama aja. Soeharto itu dulu menyiapkan Prabowo untuk jadi presiden itu kan either tahun 2003 atau 98 itu pas ada rakyat menuntut Soeharto turun. Soeharto itu telah mendongkrak pangkatnya Prabowo dari kolonel ke letnan jenderal Pangkostrat itu dalam tempo 6 bulan. Ya, Gibrannya sekarang lah, digibranin lah. Cuman Gibran agak beda sama Soeharto, saya nggak mau komparasinya terlalu begitu, karena zaman Soeharto orang tahu bahwa itu zaman mirip-mirip kerajaan. Kalau sekarang kan zaman demokrasi. Jadi lebih absurd sekarang. Sekarang absurd kan. Kalau dulu orang ya memang begitu. Nah, supaya orang-orang yang nggak ngerti dulu, untuk menutupi pendongkrakan Prabowo ini, dulu Pak Harto membuat SBY juga seolah-olah menyaingin Prabowo. Jadi naik pangkatnya itu selalu mereka dianggap kompetisi. Masih sungkan-sungkan lah ya. Jadi sini kolonel, nih kolonel, brigjen apa. Tapi faktanya kan 98 itu Prabowo tidak jadi presiden dan terusir dari Cendana, dari istana. Akhirnya cerai juga dengan anaknya Pak Harto. Ya, semua orang tahu sebenarnya anak emasnya Pak Harto itu Prabowo waktu itu. Yang udah digadang-gadang. Udah digadang-gadang, udah pasti karena orang dalam, ordal kan.
Pangkatnya udah paling tinggi kan, Pangkostrat tinggal Kasat, Panglima, kemudian ganti Pak Harto. Yang kedua 2019, ya semua orang berkeyakinan bahwa yang menang itu sesungguhnya Prabowo, ya kan? Tapi kan kemudian kan faktanya Prabowo angkanya yang 44,5%, yang 54,5% itu justru Jokowi, ya kan? Nah, jadi Prabowo ini banyak kemenangan-kemenangan yang harusnya dia peroleh di masa lalu itu nggak terjadi, membuat dia presiden. Nah, ini sekarang bagaimana? Menurut saya ini juga berat. Ini 50-50. Ya, kenapa? Karena pengakuan daripada rakyat, kalangan kampus, rakyat banyak yang marah, sakit hati dari relawan-relawan 0203. Ini sebuah kemarahan yang sifatnya nasional. Bahkan di kota kecil saya lihat kemarin di Trenggalek aja, itu mahasiswa demo. Trenggalek ini saya sampai sekarang belum tahu apakah saya udah pernah ngelewatin Trenggalek atau belum, misalnya seperti itu ya. Sumatera Utara, Medan. Ya, Tapi kalau kata Gibran kan people power-nya ini masih sedikit gitu kan Bang. ya karena Gibran ini kan tidak pernah mengerti politik. Seperti bapaknya muncul dari gorong-gorong nggak ngerti politik. Orang yang ngerti politik itu kan sebenarnya dia ngerti bahwa perasaan rakyat itu ada. Ya kan perasaan rakyat terluka itu ada. Kalau mereka nggak ngerti itu. Mereka bisnis kemudian masuk politik. Ya kan bisnis ini masuk politik gitu-gitu bolak-balik kan, artinya antara istilah Rizal Ramli almarhum kan peng-peng, ya kan pengusaha, penguasa. Kan ini aja mereka siklus hidupnya. Kalau orang-orang yang biasa di ormas, organisasi masyarakat, biasa di partai politik yang serius, tidak main 2 hari masuk langsung jadi ketua umum seperti Kaisang misalnya, adiknya Gibran kan, Kaisang bisa di PSI 2 hari masuk. Kalau orang-orang seperti ini ngerti perasaan masyarakat, jangan disepelekan. Semua itu dimulai dari yang kecil. Ya, 98 itu kasusnya itu dimulai dari aksi-aksi mahasiswa turun ke jalan. Ya, itu di 97, 98-nya mewabah ya, besar-besaran itu sampai Soeharto itu turun. Ya. Aksi-aksi besar itu selalu begitu menurut saya. 65 juga begitu. Jadi jangan disepelekan. Kayak Gibran ini jangan disepelekan. Nanti Anda sendiri bisa akan terima risikonya kalau udah. Jadi belum aman ini posisi Prabowo ini. Nah, nggak aman, sama sekali nggak aman. Menurut saya nggak aman sama sekali. Karena apa? Karena rakyat ini kalau dia nggak terima pemilu, nggak terima hasil, mau apa? Kita ada struktur yang seluruhnya dikuasai oleh suprastruktur negara, kemudian mengetok, KPU mengetok, besok bawa ke MK misalkan kalau dibawa mengetok. Tapi kalau rakyatnya nggak mau apa? Ini nih, rakyat tak terima hasil pemilu ya. Lah terus kalau rakyat tidak terima hasil pemilu, emang rakyat bisa apa Bang? Kan polisi di pihak pemerintah, partai politik juga kan bisa dilobi-lobi. Emang rakyat bisa apa ini Bang? Ya pertama kita gini, kita berharap dulu pada elit yang menjadi representasi rakyat marah ini. Dalam hal ini ada 3 partai di kelompok 01, X01 atau 01 kita sebut. Yang di 03 ada PDIP. Bisa ada partai lain tapi yang PDIP lah kita anggap sebagai representasinya. Kalau ada 4 ini aja, itu antara rakyat dan elit itu sudah sangat menakutkan buat siapapun yang berkuasa. Ya, zaman SBY itu satu PDIP aja oposisi selama 10 tahun. Itu yang namanya SBY stres. Ya, karena saya ini kan dulu dekat-dekat lah di lingkungan elitnya SBY. Saya tahu satu Megawati aja. Tapi suaranya besar kali PDIP dulu. Bukan soal ini, lebih kalah dong dengan 4 yang partai sekarang ini kombinasinya. Apalagi kalau P3 masuk. Itu sekarang aja tanpa P3 aja asal dia netral udah lebih besar daripada kelompok di 02 ini kan gitu, yang Jokowi dan Prabowo ini. Jadi itu kemarahan yang luar biasa. Jadi menurut saya itu ada 2, satu partai elit itu, kedua rakyat yang marah, yang ketiga paslon ini. Jangan menyepelekan seperti Anies. Anies ini kan kalau dia diasumsikan dia bisa 34% suara, 24% suara, itu kan 24%, 25% lah kita asumsikan yang dimainkan oleh KPU sekarang ini oleh KPU itu berapa? Kalau dari 200 juta itu kan sudah udah seperempatnya 50 juta. Orang itu adalah personifikasi pada sosoknya Anies dan Muhaimin tentunya, dan kemudian Ganjar. Itu power sekali kan itu orang, sosok figur Ganjar, Anies, kemudian Imin dan
Mahfud. Jadi ini kombinasi yang sampai sekarang ini menurut saya marahnya tinggi. Kalau seandainya di elit ini ada terjadi politik dagang sapi, ditawari menteri, misalkan Nasdem, saya dengar udah ditawari, PKB udah ditawari, saya dengar nih ya, udah tawari menteri. Nah, misalkan mereka pun pada akhirnya kompromi, itu jumlah massa rakyat ini nggak gampang dinabobokkan, karena seandainya ada 100 juta rakyat yang merasa tersakiti karena apa? Karena dari 200 juta pemilih ya, 100 juta tersakiti, itu kan 100 juta ya pemilih itu. 100 juta itu 10%-nya aja. 10 juta, itulah yang kita lihat nyebar di mana-mana, terutama di kampus-kampus dan mahasiswa-mahasiswa. Ya, di mana-mana gelombang ini tidak gampang redup karena apa? Karena ada yang disebut sebagai kekuatan arus depan dalam sistem tata nilai itu, yang disebut kampus-kampus itu, profesor-profesor itu, dosen-dosen itu orang yang hidupnya dengan pikiran, kecendekiawanan. Nah, mereka sekarang ngelawan, mereka jadi avant-garde-nya. Nah, ini nggak gampang untuk membuat. Meskipun mahasiswa sekarang sudah tadi itu kena TikTok ya, sudah agak. Nggak juga. Nggak juga. Kalau misalkan kampus-kampus ini bergerak, itu artinya mahasiswanya ikutin profesor-profesornya, dosen-dosennya. Karena apa? Karena itu kan sebagai cerminan mereka. Seorang profesor itu kan figur mahasiswa. Mahasiswa itu figurnya bukan orang tuanya yang di rumah. Mahasiswa itu figurnya dosen-dosennya itu gitu. Ya, jadi kalau dosennya bergerak, ya mahasiswa bergerak. Bayangin aja orang-orang yang middle class itu apa nggak marah kalau kampus-kampus semua bergerak gitu loh. Apalagi kalau kita lihat sejarah 98 tahun 98 reformasi juga nggak ada partai politik ya, rakyat saja murni bergerak. Itu makanya itu kan betul-betul rakyat di mana suasana kekuasaan itu begitu hebatnya, absolut, tentara, polisi apa semua itu di bawah Soeharto. Itu kalau rakyat bergerak itu nggak bisa ditahan. Jadi ini belum tahu. Tapi kalau melihat kesininya nih Bang, hak angket kita lihat ini kan harapan publik itu sebenarnya dari hak angket ini yang paling memungkinkan. Karena kenapa? Kalau hak angket itu jalan, semua kecurangan ini kan bisa dikupas ya, bisa dibuktikan. Dan kalau bisa dibuktikan, bisa pemilu ulang begitu kan ya Bang ya. Itu harapannya kan. Atau bisa pemilu ulang dari MK ya Bang ya, tapi ya pemilu ulang putusannya itu kan. Ya, tapi si Bipitri sebagai ahli hukum tata negara ya menyebutkan dalam media yang saya baca, DPR tuh bisa juga menyatakan pemilu ulang. Bisa juga ya? Bisa juga. Kita nggak tahu, ini kita tanya aja sama yang pasti bisa bergulir ya, itu akan masih panjang jika hak angket. Iya. Tapi hak angket kesininya kok semakin meredup ini Bang, beritanya Bang. Kayaknya PDIP, Puan Maharani nih ya kalau saya lihat, terutama di Puan Maharani. Ini kayak setengah tiang gitu Bang. Kemarin pidato nggak hadir, kemarin keluar negeri ya, waktu rapat pembukaan paripurna nggak datang, terus ngirim pidatonya nggak nyinggung-nyinggung soal kecurangan pemilu begitu. Malah menyinggung soal marilah kita siap menerima menang dan kalah. Loh kok gitu. Ini ada apa nih Bang PDIP? Saya nggak tahu ya, saya kan melihat di publik dan beberapa bocoran dari ya termasuk elit ya. Kalau ada ranking 10, 5 itu yang ngasih info ke saya itu di ranking itulah kira-kira gitu. Saya pikir ranking 5 gitu ya. Kira-kira antara 5 sama 10 lah di dalam lingkungan elitnya Mega itu ya. Bahwa mereka itu tidak tergantung Puan. Bu Mega itu nggak tergantung Puan. Ya, malah saya diinfokan itu lapis 2 kan dia bilang. Kalau lapis 1 Bu Mega ini dia bilang nggak akan berubah. Ya, itu menurut saya Megawati ini kan sebenarnya anak Soekarno. Kalau Puan kan tidak dapat ruhnya itu, ruh Bung Karno kan dia nggak dapat. Jadi memang mungkin pada akhir kehidupannya Puan itu menunjukkan dia bukan seperti Bung Karno, dia tidak mendapat ajaran Bung Karno, atau dia gagal menjalankan ajaran Bung Karno sehingga ketika rakyat itu yang disebut bapaknya sebagai massa aksi. Jadi kalau kita baca teorinya PNI itu Soekarno itu kan Soekarno itu kekuatan apa sih kita untuk melawan Belanda, kata Soekarno nih ya kan. Soekarno di pengadilan Lanlat di Bandung 1930 ataupun di dalam buku-bukunya di bawah bendera revolusi dan lain-lain, Soekarno kan menyebut sebagai massa aksi atau aksi massa ya. Kalau Mao Zedong bilang aksi massa, kalau Soekarno bilang massa aksi, Tan Malaka bilang massa aksi. Itu ada massa-massa yang sudah marah tapi terarahkan untuk dari mass forming membentuk mach forming, kata Soekarno ini gitu. Nah Puan tuh nggak ngerti ini berarti bahwa ini ada mach forming dari mass forming ini yang rakyat marah terarahkan karena demokrasi dirusak, karena kejujuran fairness dirusak, karena justice dirusak di negara ini.
Nah, maka rakyat marah, kemudian Puan tidak menyambut itu. Dari dia kabur atau tidak pulang pada saat rapat paripurna, tidak ada penjelasan. Yang kedua, dia pernah menyatakan bahwa ya kalah menang, terima apa segala. Pidato seperti itu dia bisa tersingkir dari pidato nitip itu ya, dibacakan oleh wakil DPR. Wakil DPR ya, itu kan bisa tersingkir dalam permainan politik ini. Ya, di sana ada Putih loh. Putih itu cucunya Soekarno yang mewarisi dari darah Soekarno dari bapaknya yang namanya Guntur Soekarno Putra. Misal kayak gitu. Ada Prananda juga, ya kan? Jadi banyak, ini Puan juga nggak bisa, belum tentu mulus ke depan. Ya, sebagai ketua umum PDIP. Ya untuk karirnya lah gitu. Saya pikir belum tentu sebagai terah Soekarno tadi ya, sebagai terah Soekarno kalau dia mengkhianati rakyat ini. Nah, saya pikir kembali kepada Bu Mega, nggak mungkin dia mengkhianati rakyat. Dia tidak pernah misalkan dalam situasi begini itu lari dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat. Itu si Bu Mega ini. Jadi yakin Bu Mega masih konsisten? Konsisten, menurut saya konsisten ke hak angket ini. Tapi menurut saya kan politik ini memang ada komunikasi-komunikasi yang harus dibangun. Misalkan bagaimana supaya 01 duluan, misalnya kayak gitu teman-teman. Makanya kan ada teman-teman dari sekjen-sekjen 01 ini setelah rapat mereka bilang kita duluan aja, nggak usah nunggu Bu Mega. Nanti Bu Mega akan dukung di paripurna. Yang paling penting kan untuk 25 tanda tangan dari 2 fraksi ini kan sudah cukup. Dan itu nggak akan sulit untuk melakukan Jadi itu. Jadi ini beda dong ibu anak ini, Bu Mega sama Puan ini bisa beda pendapat dong ini, bisa berselisih. Ya karena memang dia dilahirkan oleh alam yang berbeda. Ya kan kalau Bu Mega. Tapi tetap yang menang Bu Mega ini ya, karena masih ada pengganti Puan, saingan Puan lain masih banyak gitu ya, anak-anak yang lain gitu ya Bang ya. Iya, tapi kan memang Jokowi kan pasti memanfaatkan situasi ini. Apalagi ada isu Jokowi juga pengen mengambil alih ketua PDIP dari Bu Mega kan. Itu kan dari dulu yang isu itu tidak redup sampai sekarang. Bisa aja misalkan dia berkomplot dengan Puan. Misalkan dan kemudian saya lihat si Bambang Pacul misalkan yang lebih dekat juga sekarang ke Jokowi, misalnya itu bisa aja mereka ada keretakan ya karena politik kekuasaan kan pasti akan menyasar ke sana. Kan isunya sekarang ini kan Jokowi akan mengambil either PDI atau Golkar kan kira-kira gitu untuk dia tetap jadi ketua dari koalisi besar ini. Ya itu yang sekarang ini. Nah, tapi menurut saya ini nggak gampang terjadi. Ini pasti akan struggle pertarungan ini, angketnya akan jalan menurut saya. Tetap on ya ini sebenarnya ya angket ini, yakin. Iya, apalagi kalau saya lihat bahwa poros koalisi di 01 partai-partai itu kan mereka melanjutkan terus sampai ke gubernur-gubernur, wali kota, bupati pada pilkada November 2024 ini mereka akan terus bekerja sama. Jadi saya pikir itu nggak mungkin gampang dipecah oleh rejim Jokowi gitu. Apalagi ini soal koalisi besar, tadi sudah disinggung soal koalisi besar. Ini menunjukkan sebenarnya ancaman juga nih buat Prabowo sebenarnya ya kalau seandainya benar Jokowi memimpin koalisi besar. Ini kan sebenarnya ya tadi itu ada kata orang kan ada 2 matahari begitu kan. Ini bisa menjadi pangkal keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi. Ini kan tanda-tandanya sudah sempat viral ya. Ini ada Jokowi nyuekin Prabowo salaman begitu kan. Nah, ini menurut Bang Ganda kedepannya seperti apa ini dengan koalisi besar? Ya pasti mereka pecah juga. Pasti pecah karena Jokowi ini kan dia tidak ngerti politik. Ya, sehingga dia mau melanggar banyak aturan-aturan konstitusi. Misalkan apa? Misalkan kita presidensial. Jadi presidensial itu ketika ada elected presiden, maka presiden yang incumbent dia harus berpikir mengakhiri tugas-tugas dia dengan baik. Misalkan SBY tahun 2014 ketika Jokowi udah menjadi elected presiden diumumkan sampai nunggu Oktober itu ya tidak ada langkah-langkah yang signifikan yang diambil oleh SBY. Nah ini juga kan begitu harusnya. Tapi sekarang tambah aji mumpung. Ya karena beberapa koalisi yang memotori 02 ini ya seperti Partai Sosialis Indonesia, Ketua Dewan Pembinanya kan sudah mengelontarkan isu yang digoreng agar Jokowi tetap memimpin koalisi besar itu. Nah, 2 matahari ini dalam sistem presidensial di Indonesia nggak dikenal. Karena presidensial itu automatically kekuasaan itu bertumpu pada dirinya. Nah, Jokowi karena dia tidak sadar itu, maka dia masih melihat Prabowo ini mungkin satu nganggap remeh bahwa dia
apa namanya masih menteri gua, makanya isu itu dia mencuekin nggak menyalamin Prabowo kemarin ya kalau nggak salah itu ya. Iya, iya. Padahal itu kan calon presiden yang Presiden terpilih yang lah, terpilih. Pak. Nah, yang kedua ada isu-isu memang ini kan pembagian kekuasaan ke depan ini antara mereka belum jelas. Apakah yang menentukan menteri-menteri nanti adalah Jokowi atau misalkan Prabowo. Kalau dulu waktu Jokowi sama Megawati kalau mereka mau bersekutu terus kan Mega udah bilang menteri-menteri saya yang nentukan. Makanya kemudian pas Ganjar ditentukan oleh Megawati, kemudian menteri-menteri utama ditentukan oleh Megawati juga, Jokowi akhirnya narik diri kan dari koalisi itu kan, dia pindah ke Prabowo kan gitu kan. Nah saya pikir Jokowi ini akan berusaha, maka ini ada gesekan yang sangat besar. Jadi dalam suatu situasi di mana gesekan besar mereka itu membangun suatu kekuasaan bersama, di sisi lain rakyat marah, itu bagaimana situasi nasional? Kan pasti situasi ini menciptakan instabilitas yang sangat tinggi di Indonesia. Saya jadi percaya kata-kata Bang Ganda tadi, Prabowo lagi stres ya. Kebayang gak sih nih ya posisinya sudah seperti itu. Dari legalitas di publik sendiri sudah diragukan karena dianggap terpilih dari proses pemilu yang curang begitu ya. Dari segi internal juga kekuatan antara kerjasama dengan Jokowi juga tidak kuat, tidak solid juga begitu ya pastinya. Apalagi peran ya. Kalau sekarang ini kan wakil presiden itu kan memang tugasnya membantu, mewakili presiden begitu ya. Sekarang tampaknya di era-era sudah habis pemilu ini malah muncul usulan-usulan untuk memberi wapres tugas-tugas yang strategis begitu. Salah satunya sebagai ketua Dewan DKJ itu, Dewan Khusus Kota, daerah khusus Jakarta. Kawasan besar lah. Ya, itu diketuai, dikepalai oleh wapres ya. Ini jadi wapres ada tugas sekarang, ada tugas strategis gitu. Jadi saya kebayang gimana nanti Prabowo-nya di Kalimantan gitu kan, ngantornya, sementara wapresnya di DKJ, di daerah khusus Jakarta. Intinya yang balik yang di Jakarta tetap Gibran nih gitu kan. Jadi kebayang nggak sih ini perasaan Prabowo? Jadi bener nih kayaknya Prabowo lagi stres ya Bang ya, kebayang kayak gitu. Ya, kita lihat aja habis tanggal 20, karena ini kan gini, persoalannya gini, rakyat marah ini secara mayoritas, itu marahnya bukan kepada Prabowo, marahnya kepada kecurangan, ya kan? Nah kecurangan ini dilakukan oleh Jokowi dan rejim Jokowi, itu yang dipersepsikan oleh publik selama ini. Kecurangan yang disebut TSM, terstruktur, sistematis, dan masif itu. Nah, kalau misalkan Prabowo ini melihat Jokowi ini pada akhirnya sebagai ancaman bagi kelangsungan dia sebagai pemimpin nasional, toh dia juga sebenarnya mempunyai komunikasi politik yang bagus dengan pihak-pihak yang di seberang. Contoh misalkan di 2009, dia adalah pasangan dari Ibu Megawati. Artinya mereka punya hubungan langsung yang tidak perlu difasilitasi oleh Jokowi. Ya. Kepada Anies Baswedan, dia adalah pendukung Anies langsung untuk jadi gubernur di Jakarta tahun 2017. Dan dia mempunyai hubungan baik dengan Surya Paloh, misalkan karena sama-sama orang Cendana dulu. Iya kan, dia punya hubungan baik PKB karena Muhaimin hampir pasti kemarin jadi cawapresnya dia. Jadi sebenarnya Prabowo juga mungkin habis tanggal 20 ini bisa jadi dia akan mempunyai satu gerakan yang beda dengan gerakan yang sebelum tanggal 20 atau maksud saya kalau tanggal 18 sebelum pengumuman KPU maksud saya. Ini kita lihat nih dinamikanya begitu tinggi. Jadi tidak ada jaminan bahwa Prabowo akan tetap menjadi boneka gemoy yang manis yang nurut kepada Jokowi begitu ya. Bisa saja membelot, mungkin bisa kerjasama dengan PDIP begitu untuk kemudian melawan Jokowi, bisa kejadian seperti itu nggak Bang? Sangat, karena saya pernah melihat Prabowo itu waktu dia Pangkostrat. Jadi kita ada rapat di ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, terbatas itu. Itu saya melihat Prabowo itu sosoknya itu bukan sosok yang gampang dikendalikan. Ya, karena dia itu orang yang sangat percaya diri sebenarnya. Waktu itu ya, berapi-api ya, punya apa namanya? Ya, dulu kan macan Asia Bang, kan sekarang beda. Ya bukan, maksud saya itu karakter. Jadi karakternya kan kita bicara karakter orang kan. Nah karakter seperti Prabowo ini tidak gampang sebenarnya nanti ketika dia elected presiden, dia bisa ditundukkan oleh Jokowi, nggak gampang. Jokowi kan udah powerless. Ketika udah ada elected presiden, dia sisa waktunya tinggal 6 bulan. Ya dia mau apa sebenarnya? Kan nggak mungkin lagi gitu loh.
Tapi meskipun selama ini mau ditundukkan oleh Jokowi ya, Ya karena Prabowo Jokowi masih lama waktunya kan. masih presiden Masih ya. presiden. Apalagi tadi itu peta politik sebenarnya Prabowo masih punya partai Gerindra, ya kan. Kemudian bisa saja kalau dihadapi oleh koalisi besar Jokowi begitu melawan, misalnya lawan Ya. dengan koalisi besar Jokowi, masih bisa berkoalisi dengan PDIP begitu Bisa, kan. iya. Apalagi Bisa. dengan Nasdem mungkin atau dengan lainnya Iya. kemudian jadi lawan koalisi besar, jadinya akhirnya yang Iya. tadinya partner jadi lawan. Iya. Itu juga bisa, semuanya bisa mungkin terjadi begitu ya Bang ya. Betul. Karena Ibu Mega menurut saya kalau dia pernah berpasangan dengan Prabowo tahun 2009 dan dia pernah mengajak Prabowo masuk ke dalam koalisinya Jokowi tahun 2019 dengan istilahnya itu politik nasi goreng itu. Itu nggak mungkin, mereka pasti punya hubungan Punya batin. chemistry ya? Chemistry nggak mungkin nggak gitu. Nah itu kemungkinan itu. Kalau kemungkinan terjadi untuk Anies ini Bang, bagaimana nih Bang? Ada yang mengatakan apa jadi gubernur lagi gitu, atau gimana kalau Bang Ganda melihatnya, atau seperti apa sih nih kalau soal kemungkinan terhadap sosok Anies? Karena Anies ini seharusnya sudah diakui sebenarnya tokoh potensial yang dimiliki bangsa ini. Kita nggak punya banyak tokoh sebenarnya ya, karena mungkin sistem kaderisasi politiknya kacau balau, jadi kita nggak banyak lahir tokoh-tokoh ya. Mungkin semuanya, meskipun banyak orang pinternya, tapi tidak terganjal dengan berbagai sistem yang tidak bagus. Tapi akhirnya dengan berbagai kecelakaan lahirnya tokoh Anies ini. Nah, ini kedepannya Anies ini apakah akan hilang begitu saja setelah gagal gagal menghadapi kecurangan ini begitu? Hilang bagaimana kalau dia Anies kan tokoh nasional sekarang. Ya kan, dan dia kan tinggal kalau dia memang dipaksa Gubernur. kalah, ya maka dia kan akan jadi simbol oposisi nasional. Dan kalau Anies misalkan dengan kemampuan dia sekarang itu melakukan satu bukan perangkulan politik ya, tapi dia bisa menunjukkan sosok dia terus sebagai representasi dari rakyat yang memilih dia dan yang marah dengan situasi sekarang, dengan tema-tema yang dia selama ini pegang seperti demokrasi, keadilan sosial. Kan Anies memang selalu tema di situ, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat. Itu kan nggak mungkin dia tidak jadi tokoh terus, dia pasti akan jadi idola untuk waktu yang lama. Saya pikir kalau misalkan dia ditawari gubernur nanti misalkan ini Prabowo, dia pasti akan jadi gubernur karena dia suara dia itu sudah insya Kalau Allah nggak dicurangin lagi Bang? ya mungkin menurut saya sih kalau saya nggak yakin Prabowo akan berani mencurangi. Orang yang punya karakter curang itu menurut saya di Indonesia ini sepanjang sejarah yang paling kacau tuh karakternya itu mungkin ini ya Jokowi yang saya rasakan dari saya hidup di zaman Soeharto sampai sekarang itu gitu loh. Kalau lawannya Kaisang kan misalnya. Apanya? Gubernur DKI pilkada ya, lawannya makanya Kaisang. apa Prabowo akan pro Kaisang pada saat Jokowi tentu juga. udah nggak ada kan Jokowi Oktober selesai ya kan pemilu kan November bagaimana caranya November menurut saya sekarang besok atau kapan diumumkan KPU ini itu semua orang akan melobi kepada Prabowo orang-orang yang tadi ya yang di kelompok-kelompok pengagum kekuasaan ini nggak mungkin dia ngelobi Jokowi lagi. Dia mau minta apa sama Jokowi? Minta perpanjangan jabatan, minta jabatan menteri, minta jabatan apa? Nggak mungkin. Semua itu pasti akan larinya ke Prabowo. Jadi di situ saya pikir Jokowi akan lemdak, ya kan? Dia akan hancur pelan-pelan, udah sinking, ya. Dia nggak bisa lagi pura-pura pencitraan, nggak ada. Karena kemudian semua orang nanti akan tahu bahwa Prabowo yang akan jadi presidennya di kelompok itu ya, di kelompok itu gitu loh. Bahkan ya tadi itu mungkin terjadi koalisi antara PDIP dan Prabowo begitu, itu bukan hal yang tidak mungkin. Tapi ini penasaran aja nih Bang, kalau menurut Bang Ganda kenapa sih Puan itu kok bisa sampai disandra apa kira-kira? Apakah kasus BTS atau apa? Kok sampai rela melawan ibunya begitu ya? Karena ibunya kan hak angket. Tapi Puan kan kayak sepertinya setengah tiang tadi itu ya, jelas sekali tidak sangat inilah ambigu lah untuk mendukung hak angket. Kira-kira tersandra apa penyebabnya begitu kalau menurut Bang? Ya pertama mungkin Puan itu udah melakukan kompromi untuk agar suara dia dan suara suara PDI di Jawa Tengah itu jangan terlalu dicurangi, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa terjadi kan kompromi di sebelum Pilpres. Yang kedua memang kan publik sudah mengetahui bahwa suaminya masuk dalam radar permainan bisnis BTS yang menjadi masalah itu, ya.
kebetulan kan salah satu di perusahaan itu di penjara kan, yang di perusahaannya Puan itu. Nah, kemudian yang ketiga katanya ada isu-isu lain yang mungkin lebih berat lagi yang nggak bisa diungkap di publik, di mana Puan katanya mengalami tekanan-tekanan. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ya itu biasalah disandra dengan berbagai kan, truf-truf begitu ya. truf-truf, ya. Tapi kan Dan sebagai pribadi biasanya Iya, sifatnya ya, lebih iya. ke masalah pribadi. Bisa nggak tahu saya nggak tahu. Tapi kalau masalah pribadi, misalkan kalau kita lihat Ibu Koni ya, yang saya lihat dihancurkan masalah pribadinya ketika dia mulai melakukan politik terbuka melawan Jokowi, termasuk Prabowo juga apa segala. Tiba-tiba ada persoalan kehidupan pribadi dia diumbar di medsos apa segala. Tapi Bu Koni nggak peduli dia ngelawan lagi dia. Gitu loh. Dia bilang urusan pribadi, urusan emang nenek lu yang urusan pribadi gua. Kata Bu Koni ini saya dengar langsung nih dari kawan-kawannya dia gitu. Makanya dia makin ganas sekarang Bu Koni itu, maksudnya makin radikal. Nah, nggak tahu kalau Puan itu misalkan menganggap ada persoalan pribadi, misalkan ngapain dia takut? Itu persoalan pribadi dia. Ya kan, dia yang paling penting urusan dia dengan rakyat itu berlanjut nggak? Gitu. Sebagai pemimpin rakyat, dia nunjukkan nggak dia pemimpinnya. Kalau dia nggak nunjukkan pemimpinnya dalam hukum revolusi, dalam hukum kepemimpinan, itu dia hilang. Karena itu modusnya sudah bisa dihafal ya, Bang. Ya tadi itu pertama disuap, ditawari jabatan, atau kalau tidak diancam penjara, Ya, kriminalisasi. kriminalisasi, Kalau iya. tidak di pembunuhan karakter pribadi, dietrek-etrek Iya. ya, disebar Iya. di medsos. Itu modusnya kan seperti itu semuanya. Iya, Erlangga iya. Hartarto juga pernah kan masalah pribadinya, Iya, begitu iya, kan. iya. Jadi saya menduga jangan-jangan nanti next levelnya ini biasanya masalah pribadi, begitu kan. Biasanya kan gitu modusnya. Ya, makanya gini. Jadi Pola patternnya. kalau era Jokowi ini berakhir, saya yakinkan rakyat Indonesia bahwa politik itu tidak lagi politik ya membuat masalah-masalah pribadi itu ya menjadi aib buat bangsa ini. Coba bayangkan ulama besar seperti Habib Rizik dulu, ya diisukan berzina dan lain-lain oleh orang yang sampai sekarang katanya nggak ketahuan siapa yang menyebarkan itu. Memang zaman sekarang nggak bisa nangkap orang itu. Iya, orang Ya kan? Gampang dong sekarang melacak HP di mana ini di mana. Ini zaman-zaman fitnah ini. Memang zaman 10 tahun ini. Ya, zaman orang aib-aibnya dibuka ya hanya untuk saling menjatuhkan lawan politik. Ya, yang mungkin menurut saya itu adalah diorkestrasi oleh sebuah kekuasaan yang sangat berkuasa gitu loh. Nah, ini yang mudah-mudahan siapapun presiden ke depan pasca Jokowi itu saya yakin itu hilang nggak ada. Ini yang Jokowi ini next level dari zaman Pak Harto polanya ya. Pak Harto nggak sampai ke level ke masalah pribadi dulu ya. Mungkin Nggak sampai masalah di penjara aja dulu Nggak sampai, levelnya Pak Harto Iya, ya. betul. Nggak sampai ini benar-benar next level ini, the highest level. Highest level. Itu betul-betul ini kayak organisasi gerombolan bukan negara. Iya, kalau negara itu misalnya gini, misalkan ulama, dia harus tahu dong, kan ini negara-negara apa, mayoritas Islam. Kalau ulama itu misalkan dia punya hubungan-hubungan, ya dia jangan langsung di karakter assassination dong. Ya kan, karena bisa jadi itu hubungan yang secara agama itu legal. Ya misalkan kasus Munarman kemarin, ya kan dia di-shoot di hotel, masuk ke sebuah check-in, kok ditunggu ini berapa jam nggak keluar gitu. Oh ternyata ada perempuan di sana. Dan orang kemudian tahu bahwa itu memang istrinya Munarman, cuman istri yang secara Islam tapi tidak secara formal legal ini kan. Tapi itu dalam konteks Islam kan dia nggak boleh itu dia. Lagi itu masalah pribadi benar-benar. Makanya seperti itu kan tidak boleh misalkan apalagi itu kan melawan prinsip-prinsip agama dong. Lu jangan mengatakan itu aib. Padahal secara agama tidak dinyatakan aib, misalnya seperti itu. Itu loh maksudnya ini yang ke depan tuh akan hilang menurut saya. Nah, ke depannya ya, apalagi kita tadi itu kita harapkan ke rakyat dan sebelum pergerakan rakyat ini meskipun kampus-kampus sudah mulai bergerak, profesor sudah bergerak, tapi menurut saya juga masih butuh sosok kalau zaman reformasi dulu tuh tokoh penggerak ya. Kalau 212 itu kan dulu tokohnya Habib Rizik begitu ya, yang menggerakkan. Meskipun sebenarnya kemarahan itu bukan ada di Habib Rizik sebenarnya. Habib Rizik hanya menjadi tokoh. Sebenarnya tanpa ada Habib Rizik pun publik sudah marah dengan arogansi. Bukan hanya masalah Al-Maidah waktu itu menurut saya kepada Ahok. Dengan arogansi dan segala macam kasus lainnya, akumulasi ya. Itu sebenarnya sudah tersimpan kemarahan itu. Jadi Habib Rizik hanya sebagai tokoh
yang kemudian mengantarkan itu ya perlawanan itu. Nah itu yang dibutuhkan saat ini saya kira Bang. Sosok sebagai kayak zaman reformasi dulu ada Amin Rais begitu. Nah, makanya gini. Tanpa ada Amin Rais pun publik sebenarnya sudah marah dengan jadi Pak Harto. dalam teori social movement ya itu ada pendekatannya satu pendekatan aktor, tapi ada pendekatan kemarahan rakyat gelombang. Ya itu bisa aja terjadi either salah satunya ya atau dua-duanya tersinergi. 98 tersinergi. Tapi orang harus tahu sampai 97 Amin Rais itu belum tokoh utama di Indonesia ini. Dia masih di bawah bayang-bayang Gus Dur, di bawah bayang-bayang Megawati, di bawah bayang-bayang Sri Bintang Pamungkas bahkan. Tapi 97 ke arah akhir, ya itu Amin Rais akhirnya menjadi tokoh utama, gitu loh. Maksudnya kita jangan melihat di masa rakyat ini sekarang yang marah tidak muncul tokoh-tokoh itu. Misalkan saya kaget melihat teman saya Repli Harun, ya junior saya banget gitu ya, yang dia saya pikir seorang podcaster biasa, tapi tiba-tiba dia sekarang menjadi tokoh pergerakan yang sangat militan dan radikal saya lihat sekarang. Bukan lagi sebagai orang yang kalau wartawan atau podcaster kan biasanya dia suka di tengah board side apa. Ferry Amsari yang saya nggak ngerti bisa menjadi tokoh yang begitu itu. Perempuan Oki Mandasari misalkan, yang orang nggak tahu siapa Oki, tiba-tiba dia bisa menjadi perempuan dari Jogja muncul tokoh yang sekarang secara nasional masih muda sekali, umur 30-an, 40-an, yang anak-anak sekarang ini banyak menjadi tokoh nasional. Nanti Ubedillah Badrun misalkan. Kita nggak tahu, masih banyak kita tokoh sebenarnya ya. Masih nah, banyak. Anies Baswedan bisa tidak, Bang Daud? Itu pertanyaan saya itu sebenarnya. Anies Baswedan bisa nggak menjadi tokoh itu ya, memfasilitasi, memimpin akumulasi kemarahan publik? 50-50 menurut saya. Karena Anies ini memang menurut saya dia pernah nyaman dalam peristiwa elektoral, ya, menjadi orang yang coba ikut dalam konvensi capresnya SBY, ya, kemudian mencoba ikut jadi gubernur, cagup, coba ikut jadi capres, itu kan dia nyaman di dalam dunia elektoral. Yang kita bicara tadi kemarahan rakyat ini kan bukan elektoral, ini kan reformasi, revolusi apa semacam itu. Nah kalau misalkan kita lihat di 2019, saya menyaksikan sendiri, Anies itu ketika dia misalkan orang-orang semua pada takut ada pembantaian 20-21 Mei di Bawaslu sana, ada yang meninggal, semuanya diam. Anies tiba-tiba datang dengan berani lantang menjenguk orang itu di rumah sakit, udah meninggal, kemudian dia konferensi pers. Padahal orang di rejim istana itu setahu saya minta supaya itu ditutup-tutupi, tidak boleh dulu tahu. Anies kemudian melakukan gelombang kemarahan rakyat besar dan dia berani waktu itu gitu. Nah, maksud saya Anies juga punya tipe-tipe itu, selain di mahasiswa dia dulu juga tokoh demonstran yang cukup radikal juga. Tipe-tipe perlawanan lah ya. Makanya dia bisa balik seperti misalkan kayak Amin Rais tadi gitu kan. Artinya Amin Rais ini kan siapa yang tahu? Semua orang dulu tahu yang radikal itu ya Sri Bintang bukan Amin Rais. Iya betul. Iya kan? Ya kan sebagai wartawati dulu kan ngikutin ya. Sri Bintang yang pertama kali mencetus perlawanan Sri Bintang kan sampai dia bilang Soeharto lawan saya, dia diadilin kan Sri Bintang kan. Tapi kan kemudian orang melihat bahwa itu Amin Rais yang menjadi simbol reformasi itu. Mengakomodir akhirnya itu. Nah, itu juga bisa terjadi pada Anies. Ya, saya yakin itu bisa juga terjadi. Jadi situasi 50-50 lah. Apalagi dari background sama-sama ya akademisi lah. Akademisi, Amin Rais kan akademisi juga ya, dosen. Selama gitu. Anies itu menyatakan tidak mendukung rejim yang dihasilkan pemilu curang, maka selama itu juga militansi rakyat terjaga. Itu tesisnya di kelompok yang mayoritas ini 01 itu. Kalau Aniesnya lemah, ya ini nanti rakyatnya. Itu sama kayak 2019. Akan mencari tokoh lain ya. Ya, karena 2019 itu saya termasuk di situ ketika kita mendukung Prabowo, marah melakukan pengorganisasian, saya yang diminta pidato pertama sekali oleh Saudara Jumhur ya di kediaman yang diberikan oleh Ibu Titi Soeharto di proklamasi itu, memanasin massa, terus 1 Mei sampai 20-21 Mei. Itu kita berpikir bahwa Prabowo akan datang pidato di situ bersama rakyat menyatakan tidak mengakui Jokowi. Tapi ternyata Prabowo sudah berunding. Ya kan itu kan cerita 2019 itu. Nah, kita berharap Anies jangan berunding.
Ya, kecuali pemilu diulang. Pemilu diulang adalah cara yang paling fair. Ya, Jokowi nggak usah ikut campur lagi, pemilu diulang. Gibran kita persoalkan terus karena dia cacat secara etika, ya kan, dia melanggar moral konstitusi kita. Nah, kalau misalkan tidak itu, maka Anies kalau dia di luar, dia akan menjadi tokoh sekelas Amin Rais atau lebih tinggi daripada Amin Rais di masa 1998 Ya, itu. meskipun pada perkembangan selanjutnya Amin Rais juga lebih akhirnya bekerja sama juga dengan tidak seidealis reformasi sebelumnya. Oh, itu lain lagi. Ini kan kita lihat perjalanan hidup seseorang kan. Ya kan tadi gitu. Ya kan di mana peaknya dia. Ya kan sebagai tokoh yang tidak kompromi itu kan ada. Makanya dari dulu kan dianggap orang ada Stalin muda. Ya kan ada Soekarno muda. Ya kan ada ini orang-orang ketika muda ya, jadi waktu itu kan Amin Rais umurnya kan 54. Ya, jadi kita nggak usah ini. Karena memang ini yang harus diantisipasi. Bang, Ya. banyak orang yang kemudian tergiur dengan kekuasaan, dengan jabatan dan lain, sehingga sekarang pun itu sudah banyak yang sudah mulai ngelendek-lendek gitu ke Prabowo begitu ya. Ya. Salam kan ada videonya viral tuh Amin Rais berusaha salaman dengan Prabowo meskipun Jokowinya aja nggak mau salaman sama. Ini kan yang tampak di video ya, kita tidak tahu apa yang di layar ya. Yang pasti semuanya masih mungkin terjadi gitu ya. Jadi ini masih panjang. Nggak perlu terlalu percaya diri ya yang di kubu sebelah sana yang 02 dan nggak usah putus asa juga ya yang di kubu oposisi, saya mengatakannya begitu ya Bang. Iya, jangan putus asa. Kenapa putus asa? Saya kan 10 tahun nih, hampir 10 tahun lawan Jokowi. Ya, saya nggak ada merasa kekurangan hidup saya, nggak ada merasa ini. Karena apa? Karena negara ini kan sebenarnya perannya dalam misalkan APBN, berapa sih kontribusi negara dalam APBN? Ya, dari pajak misalkan, itu kan cuman nggak sampai 10% sampai sekarang. Ya, dari pendapatan negara lainnya, paling negara ini hanya bisa di APBN itu peranan negaranya 20-30%. 70% itu kan kekuatan masyarakat ini. Memang ketika oligarki itu bersekutu dengan negara, itu agak bahaya. Tapi maksud saya, seandainya kita mencontoh tadi yang masyarakat Padang ya, mandiri, mereka sebagai masyarakat bazar namanya kalau di dunia politik, artinya masyarakat mandiri, ya, Aceh masyarakat yang mungkin seperti Padang juga, kita nggak usah takut. Jadi teman-teman oposisi ini lanjut aja terus. Tak perlu takut ya, nggak perlu takut dengan segala macam ancaman, nggak perlu takut tergiur dengan sokokan gitu ya, dan nggak perlu takut masalah pribadi buka gitu betul, ya, karena betul. it's a different thing, pribadi ini yang jelas bukan masalah karena pribadi. ingat kezaliman itu ada akhirnya. Itu yang orang-orang yang berkuasa harus tahu. Ya, kezaliman itu ada akhirnya. Tidak mungkin Anda berkuasa selamanya. Itulah yang harus direfleksi buat teman-teman. Itu kayaknya yang belum tahu ya, karena yang terjadi kan wujudnya saat ini Bang Ganda, ini terjadi malah hilirisasi keluarga Jokowi ini, hilirisasi jadi pejabat semuanya gitu kan. Apalagi kalau bilang percaya diri, tampaknya ya masih menahan diri juga sih, itu yang saya kayak di IKN itu Bang kan, di Kabupaten Pemaluan itu yang katanya mau digusur, suratnya sekarang ditarik. Itu artinya apa? Nggak terlalu percaya diri juga mereka ya, masih menahan diri juga begitu kan. Ya sekarang yang mau ke IKN siapa nih? Kan pertanyaan kita, siapa yang mau ke IKN? DPR itu gedungnya belum ada. Dan DPR itu kan cabang legislatif yang tidak gampang diajak ke IKN karena kenyamanan dia di Jakarta. Nah, ini kalau nanti misalkan seperti usulan fraksi PKS kemarin atau anggota PKS di DPR kemarin, supaya ibu kota ada 3, dia bilang. DPR-nya tetap di Jakarta, presidennya di Kalimantan, ya kan, nanti dicari hakim-hakim di mana, dia bilang, ya kan. Nah, kan udah lucu nih, udah makin kacau nih, nggak jelas. Nanti presidennya aja yang dikirim ke IKN ya, Iya. Wapresnya tetap Wapres tetap Jakarta. Ya. Kita yang pasti kita pantau terus ini Bang, kita kawal terus. Thank you nih Bang Ganda. Sama-sama. Ya. Sampai berjumpa dalam diskusi selanjutnya ya, pastinya dari YouTube channel Realita TV. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.